adalah ini sekarang yang B ya. Nah, kita on-kan lagi, dia masuk on, masuk lagi. Sekarang dibagi bebannya, ini 0,6, dia 0,3 ya. Tadi tampilan window pertama on off fungsinya, dan mereset dalam artian kalau misalnya ditemukan ini hang atau istilahnya mau mereset benar nggak bisa dikembalikan ke settingan pabrikan, ini dipencet selama 20 detik sampai ini kedip, berarti dia mereset settingannya kembali ke pabrikan. Kejadian-kejadian yang record hilang gitu. Dan kalau dipencet ini 20 detik ya. Saya nggak praktekkan karena udah ada record di sini. Window kedua untuk pembacaan input tegangan dan frekuensi. Ini ada RST, frekuensinya di 50,8. Yang ketiga untuk pembacaan current input ya, current input ini karena terlalu kecil dia nggak kebaca 0,0, frekuensi masih kebaca. Nah ini baru monitoring tegangan output. PB itu tegangan ke baterai, PI itu tegangan output ke beban, IB itu arus yang masuk ke baterai, IR itu arus yang keluar ke beban ya. Ini Windows selanjutnya adalah untuk settingan tegangan floating yang di bawah 120,4 itu didapat dari jumlah sel 86 sel dikalikan tegangan floatingnya 1,4 per sel, dapat 120,4. Sedangkan boosting adalah jumlah baterai dikalikan 1,5. Di katalog sih bisa sampai 4,6 karena saya lihat Indonesia ini suhunya panas. Kalau di terlalu 1,6 makin panas, baterai makin kasihan gitu. Makanya saya paling rendah 1,5 saya ambil. Kali 86 dapatkan 111 gram. Untuk settingan. Dan untuk menyeting bisa dilakukan misalnya gini, contohnya. Ini ternyata 90 sel dikali 1,4 berapa? 1,4 dikali 90 sel. Contohnya misalnya ini jumlah selnya 90. Nah, kita saya ulangi lagi ya. Yang 120 yang bawah kita naikkan jadi 126. Nah, caranya gitu. Nah, kalau misalnya ini kelebihan mau di cancel tanda panah ke kiri. Karena fungsi tanda panah ke kanan ini men-save. Nah, ini kan terbalik enter. Ya. Nah. Oke, naikin 126. Misalnya. Kalau misalnya ini kadang-kadang susah dapat 126,2, tapi kalau pakai settingan laptop bisa dia. Di laptop gitu ya? Nah, di laptop bisa. Sekarang kalau boosting 1,5 dikali 90 sel 135, berarti yang kiri yang atas. Ini udah sesuai di save. Kalau nggak di save, dia dibalik lagi ke settingan awal. Nah seperti ini. Saya mencontohkan aja. Yang bawah ini. Bawah ini, yang atas ini. Dia naik. Menurunkan dia naik dulu sampai level tertinggi 160 dia balik. Iya, 123 tadi. Iya, nah betul. 190. Ya ini untuk settingan floating boosting tegangan. Ini equalizing atau disebut orang manual boost. Nah kalau ini manual boost bisa kalau punya baterai baru kita pakai 1,6 dikali 86 sel 137. Tetapi kalau equalize kita harus masukkan waktunya. Nah M-boost, manual boost atau equalizing masukkan. Kalau ini 8 jam kita mau tambahkan misalnya 9 jam atau 10 jam. Kalau ini udah tertera, jadi walaupun di reset kayaknya dia balik lagi tetap tersimpan 10 gitu. Nah, jadi tadi equalize harus memasukkan waktunya karena waktu equalize dilakukan
dia akan memulai tegangan equalis selama waktu yang ditentukan. Kalau sudah 10 jam tadi, dia balik lagi ke floating gitu. Ini low baterai indikasi kalau nanti baterai bekerja sudah mencapai 90 di alarm, baterai ending 88. Jadi kan sekarang baterai misalnya di 120 volt, kalau sudah kepakai kan dia akan turun tuh tegangannya. Sampai mencapai angka ini baru keluar alarm bahwa baterai sudah mencapai titik level tegangan terendah. Kalau dilengkapi dengan LPD low voltage disconnect, dia akan menstop si baterai supaya nggak supply, dilepas pakai kontaktor. Kalau ini LPD nggak dilengkapi. Nah, dis I dengan dis T ini untuk auto test baterai test yang kita mau kosongkan berapa ampere, berapa lamanya waktunya. Ya, misalnya ini 65 Ah, 63, 20%-nya sekitar 3 berapa ya, kali 2 6 sekian, karena di sini 6, nggak ada di 7 ampere. Selama waktunya berapa? Misalnya 5 jam. 5 jam itu berarti 300 menit. Nah, 300 menit ya, di save. Selama 5 jam dia akan mengetes si baterai 7 ampere, tetapi persyaratannya bahwa beban di sini harus lebih besar daripada 7 ampere, entah 7,5 atau 8. Kalau ini bebannya nggak ada, si baterai nggak akan supply ke beban. Kalian pakai dummy load gitu ya? Pakai dummy load dibantu. Nggak punya kita ya? Dummy load nggak punya. Nah, ini ya tes baterai. Kalau dia 7 ampere selama 5 jam oke, baterai tes failure nggak keluar. Tetapi kalau di tengah-tengah atau di jam keempat dia nggak bisa, si beban tetap disuplai, jadi nggak akan kedip nih, baterai berhenti, langsung disuplai oleh rectifier sendiri, baru keluarin tes baterai tes. Oke, ini untuk settingan auto tes baterai. Nah, kalau ini boost I, floating I artinya level untuk current di mana si rectifier ini menentukan apakah harus di boost atau harus di float. Contohnya gini, kalau misalnya si baterai ini kosong, kemudian si chargernya ini si arusnya dia baca itu lebih besar dari 5, dia akan pindahkan ke boost. Nah, kalau sudah terisi penuh, kemudian arusnya yang dibaca itu mendekati 3, 2, sekian, baru dia pindahkan ke float. Jadi ini level, kapan dia harus boost, kapan dia harus floating. Ini bisa kita rubah. Misalnya saya mau waktu dia boost itu misalnya di 7 ampere. Saya mau kalau dia balik ke floating itu di 5 ampere. Bisa. Tinggal save. Output I lebih ke total output dari si rectifier itu 20 ampere. Chassis ini adalah current untuk mencas baterai. Berhubung ini 63 Ah dikali 20% sekitar 6,4, nggak ada apa namanya, kalau 20% dari 63 12,6 ya. Nah, ini 12, kita bisa naikkan di cas I 13, bisa di save. Nah, jadi nanti arus maksimum masuk ke baterai 13 ampere, arus maksimum yang keluar 20 ampere. Total dari auto ini adalah yang ke beban ditambah yang ke baterai. Nah, ini auto baterai test yang mau dilakukan, baik itu auto atau manual. Dan ini di sini bisa kita setting 24 jam sekali, atau mau misalnya seminggu kali 24 berapa? Seminggu 24 kali 7. nggak bener. Kan? Ayo. 168. 168. Waduh, panjang. Kalau dua minggu sekali
Berarti 24 kali 14 banyak hasilnya. Pencetnya lama. Berarti lama, mendingan pakai laptop sebenarnya. Tadi berapa Ndra? Belum selama. Lamanya sudah itu. Ayo dong, gantian dong, coba dinaikkan. Betul ya. Tapi jadi kuat. Masalah. Banyak Hendra kalau ada kerusakan Hendra gitu kan bisa gitu kan. Iya. Ya baik. Tinggal di reset. Dan nggak tekan atas. Ini tanya. Itu dia keluar di beban dia.